Jadi baik, di kesempatan kali ini saya sebagai seorang mahasiswi Universitas Kristen Wirabacana Sumba ingin menyampaikan tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman garis besar tentang Pulau Sumba. Nah, Pulau Sumba ini adalah sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini tersendiri memiliki 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Nah, kota terbesarnya ialah Waingapu. Nah, dari beberapa cuplikan gambar ini merupakan sebuah keindahan serta kekayaan dan adat istiadat yang ada di Pulau Sumba. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pulau Sumba saat ini telah dikenal oleh banyak orang. Pulau Sumba pun diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Pulau Sumba juga terkenal dengan Pulau Kuda Sandalwood atau Pulau Savana, dan yang lebih terkenal sekarang ini ialah pulau yang memiliki 1000 bukit. Tidak hanya itu, banyak orang juga mengenal bahwa Pulau Sumba ini adalah Pulau Marapu. Nah, tidak hanya keindahannya saja atau adat istiadatnya saja, Sumba juga masih menyimpan banyak sekali misteri. Nah, contohnya siapa saja leluhur orang Sumba, bagaimana sejarah Sumba. Jadi sekarang kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah dan leluhur orang Sumba, tentu saja kita tidak dapat terlepas dari teori nenek moyang orang Indonesia. Secara umum, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul orang Indonesia. Tetapi dari beberapa teori tersebut, ada 2 teori yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, teori out of Africa, dan yang kedua, teori out of Taiwan. Kedua teori ini memiliki perbedaan. Dikatakan berbeda karena kedua teori ini memang didasarkan juga pada bidang ilmu yang berbeda. Kita lihat. Yang pertama, teori out of Africa. Nah, teori out of Africa ini didasarkan pada ilmu genetika dan temuan arkeolog. Sedangkan teori out of Taiwan ini didasarkan pada ilmu linguistik dan temuan arkeolog. Jadi dua-duanya ini didasarkan pada bidang ilmu arkeologi, tetapi dikombinasikan dengan ilmu lainnya. Jadi kedua teori ini tidak bertentangan, tetapi justru mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita masuk ke situs Lambanapu. Nah, situs Lambanapu ini, seperti yang kita lihat di sini, bahwa situs Lambanapu ini merupakan suatu kunci pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Jadi dengan adanya situs Lambanapu ini, berdasarkan temuan-temuan yang ada di situs Lambanapu, kita dapat mengetahui asal-usul nenek moyang orang Sumba dan sejarah-sejarah lainnya yang ada di Pulau Sumba. Nah, di dalam tradisi lisan, nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Bunga. Desa Bunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercayai sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Nah, jadi dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Nah, sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara. Diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Jadi, bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba ini sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Nah, data arkeologi, genetika, dan bahasa ini juga menunjukkan bahwa orang Sumba merupakan campuran 2 ras, yaitu ras Mongoloid dan ras Austramelanesia. Baik, secara singkat, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih.